Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfandini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai epistemologi, aksiologi, ontologi, siklus keilmuan, serta cara mendapatkan hipotesis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu epistemologi. Salah satu bagian yang penting dari ilmu pengetahuan adalah kajian epistemologi mengenai keberadaan suatu ilmu. Kajian mengenai epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Dalam pembahasan filsafat ilmu, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Secara sederhana, epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge, yang berarti pengetahuan dalam arti sebuah usaha yang dilakukan secara sadar baik dalam proses atau penarikan kesimpulan mengenai kebenaran suatu hal. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitasnya pengetahuan. Apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui adalah masalah-masalah sentral epistemologi. Tetapi masalah-masalah ini bukanlah semata-mata mengenai masalah-masalah filsafat, sebab epistemologi ini berkenaan dengan pekerjaan pikiran manusia atau the workings of human mind. Dalam epistemologi terdapat upaya-upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkannya. Aktivitas-aktivitas ini ditempuh melalui perenungan-perenungan secara filosofis dan analitis. Epistemologi atau teori mengenai ilmu pengetahuan itu adalah inti sentral setiap pandangan dunia yang merupakan parameter yang bisa memetakan apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin menurut bidang-bidangnya. Apa yang mungkin diketahui dan harus diketahui, apa yang mungkin diketahui tetapi lebih baik tidak usah diketahui. Epistemologi dengan demikian bisa dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Tidak semua objek mesti dijelajahi oleh pengetahuan. Epistemologi ini juga bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Seseorang yang senantiasa condong menjelaskan sesuatu dengan bertolak dari teori yang bersifat umum menuju detail-detailnya, berarti dia menggunakan pendekatan deduktif. Sebaliknya, ada yang cenderung bertolak dari gejala-gejala yang sama, barulah ditarik kesimpulan secara umum, berarti dia menggunakan pendekatan induktif. Bahwa epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Sebab secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah sebuah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita memiliki pengetahuan kenyataan yang lain dari diri sendiri. Usaha menafsirkan adalah aplikasi berpikir rasional, sedangkan usaha untuk membuktikan adalah aplikasi berpikir empiris. Selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi ini berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori, yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Pengertian aksiologi menurut para ahli yaitu menurut Surya Sumantri dalam bukunya Aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selain itu, aksiologi juga dikaitkan dengan kegunaan suatu ilmu dan hakikatnya sebagai satu kumpulan pengetahuan yang berguna untuk menjelaskan dan menganalisis suatu fenomena. Aspek aksiologi filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi ini secara garis besar muncullah dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Jadi aksiologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan
dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita memanfaatkannya, serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang seharusnya. Karena pada akhir-akhir ini banyak sekali individu yang mempunyai ilmu pengetahuan lebih namun dimanfaatkan dengan cara yang salah. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, yang artinya pada tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral atau moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan masalah yang baru. Selanjutnya yaitu ontologi. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan asas filsafat yang pertama dan merupakan ilmu mengenai esensi wujud. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau onto yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu atau kajian yang membahas tentang yang ada atau teori tentang hakikat sesuatu yang ada. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika. Dan metafisika ini merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Setelah menjelajahi segala bidang utama dalam ilmu filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, kehutanan, moral dan sosial, kemudian disusunlah uraian ontologi. Maka ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Yang terdapat dua objek, yaitu yang pertama objek material, ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penelitian pada suatu ilmu. Sedangkan yang kedua yaitu objek formal, yaitu penentuan titik pandang terhadap objek material. Selanjutnya adalah siklus keilmuan. Siklus keilmuan ini ada macam, yaitu teori, generalisasi, hipotesis, dan observasi. Langkah pertama untuk melakukan siklus penelitian adalah menemukan suatu fenomena atau permasalahan yang akan diteliti, lalu menggeneralisasikan atau melakukan pandangan umum dari permasalahan atau fenomena tersebut. Lalu kita analisis dengan menggunakan teori untuk memecahkan masalah atau fenomena yang akan diteliti, lalu menghasilkan hipotesis atau jawaban sementara, sehingga menghasilkan fakta yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis atau yang dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hypo yang berarti di bawah dan tes yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan dan kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut dengan teori. Dalam penelitian ada dua jenis hipotesis yang seringkali harus dibuat oleh peneliti, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengujian hipotesis penelitian merujuk pada menguji apakah hipotesis tersebut betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang ada dalam hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti. Begitupun sebaliknya. Sementara itu, pengujian hipotesis statistik berarti menguji apakah hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel tersebut dapat diberlakukan pada populasi atau tidak. Baiklah, cara untuk memperoleh hipotesis yaitu memperoleh dari sumber aslinya. Yang kedua, fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkan dari sumber yang asli. Fakta yang selanjutnya adalah fakta yang diperoleh dari orang mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam bentuk abstract reasoning. Selain teori dan fakta,
ilmiah, hipotesis dapat pula dirumuskan berdasarkan beberapa sumber lain, yakni kebudayaan di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk, yang kedua ilmu yang menghasilkan teori yang relevan, yang ketiga analogi, serta yang terakhir yaitu reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai epistemologi, aksiologi, ontologi, siklus keilmuan, serta cara mendapatkan hipotesis. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.